Dan ternyata tembakan datang di bagian lain di mana P6 bisa mendapatkan 2 pemain dari FaZe Clan, Morman dan Mela tumbang. Mela dipulangkan, Morman juga tinggal menunggu untuk dipulangkan, tapi Vintores juga tertangkap. Atau lebih tepatnya berduaan dengan Rauf masih mengupayakan untuk merevive kawannya. Sadar dengan Blue Zone yang sudah mulai mengejar dari bagian belakang. Karena mereka gila banget cuy, bahkan mereka masuk menjadi top 6 team yang saat ini ada di stage yang kelima dengan 10 eliminasi. Dan Alter Ego dengan kekuasaan yang sudah mereka dapatkan kali ini mereka berusaha untuk menekan ke arah tim Falcon. Dibuat tidak berdaya di arah bawah sana, satu knockdown sudah berhasil mereka dapatkan, tapi di layar kanan bawah kita bakal melihat di mana TJB bermain dengan begitu agresif, tapi Alter Ego juga bakal bermain dengan begitu agresif, di mana Boychill sudah mulai maju ke arah depan sana menjadi ujung tombak, melihat menuju ke arah kolong pergerakan dari top bakal terus spot sandwich position untuk seorang top, tapi dia masih bisa meliak-liuk di arah bawah. Ada reload yang akan dilakukan dan ada satu orang yang sedang terknockdown akan menjadi informan tentunya, dan jump shoot yang gagal dari Boychill. Boychill tidak sempat terselamatkan karena langsung di knock-in oleh seorang top, dan itu gua yakin bete banget buat seorang Boychill. Mereka harus aware. Di bagian belakang juga ada Vengeance yang mengintai. Vengeance lebih tengah dan Tong Chiapao sebenarnya yang tertawa melihat ini semua. Karena dia posisinya paling jauh dari keributan-keributan yang sedang terjadi, bahkan dari Okta pun through the smoke. Buat Nikma harus berpikir jernih. Gimana caranya mereka bisa selamat dari dua tim yang mengekang mereka, tapi kelengahan dari Alter Ego pun berhasil dimanfaatkan oleh tim Vengeance. Satu terculik Alpha, tidak ada yang menjaga backline dari seorang Alpha, dan Alpha disantap dengan sangat mudah. Namun Okta berusaha untuk membalaskan, tapi ternyata kakinya masih tertutup dengan sebuah batu. Selamat Yamak di balik batu yang bakal diputar-putar dulu adalah pemain dari Vengeance yang bakal tergocek begitu saja karena TJB tiba-tiba bisa mendapatkan satu lilit tumbang begitu saja. Yamak juga akhirnya berhasil diamankan, namun still elimination terjadi di mana TJB yang mendapatkan elim tersebut. Cicil isi pemain-pemain yang ada di dalam zona. Sementara dari Vengeance masih ngotot dengan Alter Ego Ares, bahkan smoke pop out dari seorang Lily. Tapi dari Okta pun mendapatkan Rauf kembali. Nikma Galaxy kembali di pressure dan selesai. Nikma Galaxy out from the game. Alter Ego Ares masih bertahan dengan dua pemainnya. Let's go Alter Ego. Kalian sudah berhasil bertahan sejauh ini, bahkan kalian sudah mendapatkan 10 eliminasi. 4 melawan 2 antara TJB, Alter Ego dan juga Vengeance kali ini. Dimana Vengeance kayaknya lebih berfokus untuk mengamankan bagian dalam dari circle-nya, karena mereka sudah mengirimkan Lily untuk ada di arah center dari circle yang ketujuh. Sementara Okta bakal tertahan karena masih ada satu pemain. Itu kelihatan, tembakan bakal diberikan, dan Okta! What happened man? Overpick, dan bisa dimanfaatkan celah tersebut oleh Lily yang memberikan backup Okta. Tumbang, Rosemary tertangkap oleh Flower, dan Apa follow up tembakan menuju ke arah Tong Chiapao lainnya juga. Sepertinya keculik lagi. Ini adalah Hua Flower Age lagi. Tapi nampak dari Alter Ego Ares sudah mulai ditabrak juga oleh pemain-pemain dari Furia Gaming. Alter Ego Ares hanya menyisakan satu. Masih ada Alpha, masih ada satu lagi yang di belakang sana. Tapi juga jump shootnya gagal dari Silence. Okta langsung membuat Silence terbungkam. tapi tinggal sendiri. Okta bakal menjadi pemain terakhir dari Alter Ego. Kali ini bakal langsung didobrak dengan molotov yang sudah dilemparkan. Ada yang masuk, dan Okta berhasil mempertahankan daerah kekuasaannya. Kekuasaan mereka bertahan di compound ini. Retake mereka berhasil walaupun ada blunder yang terjadi. 3 eliminasi Jessica Jelly untuk menyelamatkan posisi dari Alter Ego. Ngeliat Okta dengan shotgunnya, merinding bulu kuduku. Kan Trinda tuh bilang Irangel emang mereka jelek, emang mereka tuh nggak bagus. Ya udah, itu udah kelihatan gitu dengan tadi Tosun, ya kan. Sementara juga Okta sepertinya terculik oleh pemain-pemain Vengeance. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Sepertinya ada split position yang dilakukan oleh Alter Ego Ares dan menyisakan Rosemary seorang diri saja. Puncher, tapi kok nggak kena-kena ya dari tadi. Yang penting bunyinya dulu. Yang Kayak penting aduh, mengirimkan aduh. tekanan psikis, Jel. Psikisnya harus dikirim dulu ke tim lawan. Aduh. Nah, tangkep Rosemary-nya ya. Ini kejadiannya agak mirip nih sama kemarin ketika kita melihat mereka bertemu di Miramar. Dan bedanya sekarang, AE yang ngedapetin knockdown terlebih dahulu, tapi Rosemary menjadi kelinci. Menjadi kangguru untuk lompat-lompat di arah jalan. Tertembak oleh pemain dari Tianba QZZ. Mudah sekali untuk mendapatkan seorang Rosemary, tapi untungnya ada threat yang dikirimkan oleh seorang Okta. 2 tumbang dari Tianba kali ini. Tapi Rosemary sudah tidak bisa diselamatkan kembali karena langsung di knock-in begitu saja. QZZ di lantai 2 sebuah rumah. Pastinya bakal berhasil, tapi Boychill
Boychill. Dia berani banget langsung tabrak begitu aja menuju ke bagian luar dari rumahnya. Bisakah diatasi dengan baik karena Boychill sudah mendapatkan bantuan dari Alpha. 2 pick menuju ke arah QZZ. Dan ada sebuah perputaran dari Okta untuk memberikan distraction tambahan dan granatnya masuk. Splash damage-nya begitu dalam untuk diterima oleh satu pemain Tianba yang ada di arah atas. Tapi backup juga bakal datang, sebuah distraction di bagian luar. Shan tidak berhenti, langsung gaspol. Masih ada granat yang dimasak, untungnya nggak ada yang connect. Karena pemain dari Alter Ego yang tertahan di arah bawah, Okta bakal menjadi jangkar di arah luar. Dan QZZ masih bisa bertahan di arah balkon kecil yang ada di lantai 2. Sebenarnya yang harus dibunuh duluan, harus dihilangkan duluan tuh QZZ dari Tianba. Tapi ternyata dari King Okta mendapatkan seorang Shan, backline dari Tianba sudah dimusnahkan. Tapi QZZ masih tertahan di bagian tangga tersebut, masih dicari kembali oleh 2 pemain Alter Ego Ares yang sudah mulai menyusup menuju ke arah rumah. Tapi sepertinya dari Alter Ego Ares nampak ragu-ragu. Ada berapa orang ya di bagian second floor-nya. Tapi ternyata Boychill mengambil target yang berbeda. GG pun takedown kembali. Hanya dengan 2 pemain yang aktif dari Tianba. Hanya ada XC, hanya ada QZZ. Tapi kok QZZ-nya dari tadi masih hidup. Masih belum ditaklukkan. QZZ adalah tulang punggung dari Tianba. Harus diwaspadai. XC pun down. Hanya menyisakan QZZ seorang diri. Harusnya ini saat yang tepat untuk 2 pemain dari Alter Ego Ares mengeliminasi pemain bernama QZZ tersebut karena Blue Zone-nya udah nggak bisa diajak kerja sama. Blue Zone-nya sudah menyelimuti kedua tim ini. Main lagi dari Alter Ego. Free Fire diberikan, Boychill mendobrak dan itu dia terlambat untuk memegang senjata dan momentum bakal dapat, tapi ternyata malah satu pemain tumbang. Okta diamankan. Hampir saja tumbang lagi satu orang di arah bawah, tapi untungnya masih ada delay yang bisa mereka lakukan. Mau tiki-taka, mau licin-licinan, mau ngejagling-jagling, dia lompat dan udah ditungguin sama Boychill. Pergerakanmu terbaca, Dek. Alter Ego memulangkan Tianba. Balas dendam berhasil, 1-1 untuk Alter Ego dan juga Tianba. Terbentuk atau tidak, satu granat dilemparkan, SSS down. Ini membuat Tong Chiapa agak sedikit kocar kacir karena sudah kehilangan satu pemain. Tapi sumpah, trapnya ketahuan sama VP loh. Itu biasanya gerakan-gerakan TJB yang kayak gitu tuh modelnya. Biasanya kan logikanya kayak, oh ini orang semuanya udah cabut. Mereka ternyata masih ninggalin satu dan kebaca sama VP. Granatnya bagus banget tadi untuk bisa mendapatkan triple S. Tapi tiba-tiba di elim fitnya kita melihat Okta yang langsung dieksekusi oleh seorang Falak. Hilang lagi satu pemain dari tim Alter Ego Ares. Di tengah pertarungan antara VP dan juga TJB yang sudah kembali lagi semakin aktif. Diputerin sama seorang Tixi dan Tixi masih belum berhenti. Morman langsung terlindas begitu saja dan Mela terlambat dalam memberikan backup. Dan 2 anggota lainnya sudah dipulangkan menuju ke lobby. Mela bakal menarik mundur posisinya menuju ke belakang sana mencari tempat yang lebih aman lagi, tapi di tracking oleh seorang Malay. Untungnya masih tercover dengan armor mobil yang begitu tebal, tapi Vintores tertangkap oleh Alter Ego Ares di mana Rosemary juga bisa mendapatkan eliminasinya. Tidak tersteal kali ini. Berkali-kali Rosemary mendapatkan knockdown, di-steal oleh tim lain, tapi kali ini Rosemary berhasil mendapatkan confirm eliminasi tersebut. Mereka bakal mengamankan sebuah tebing yang dimana saat ini pun enak buat mereka, gak perlu mikirin bagian belakangnya, mereka cukup memikirkan bagian depannya. Alter Ego masuk bersamaan dengan Virtus Pro. Rosemary down, harusnya masih bisa diselamatkan, tapi dari posisi map stream ini Rosemary offside. Gue harus ngecek pakai VAR. 12 dan Vivi juga memberikan backup. Tixi dari arah belakang sebagai watchtower bertanggung jawab tentang keberadaan split yang dilakukan oleh Alter Ego. Untung pelornya habis. Tapi masih ada Malo yang memberikan follow up damage menuju ke pemain dari Alter Ego yang lainnya. Rosemary berusaha untuk diselamatkan. Masih ada backup dari bagian belakang. Boychill bisa mendapatkan satu, Malo tumbang. Tapi Alpha di depan gak bisa nahan damage yang terlalu dalam yang diberikan oleh Choa. Akan ada revive yang dilakukan oleh VP, sementara satu pemain dari Alter Ego terkapar di arah kanan dari VP. Tixi berusaha untuk memutar, berusaha untuk mencari keberadaan pemain Alter Ego yang lainnya, dan Boychill mau nggak mau harus muter ke arah belakang, mau nggak mau dia harus menerima semua DPS dari Blue Zone dan segelintir tembakan-tembakan dari Tixi. Oke, maklum karena peringkat 7 PMSL America's Fall 2024 masuk ke PMGC juga karena slot waris. Jadi nggak apa-apa, kita paham kok, kita paham bersama seperti apa. Dan selama IHC masih di atasnya Fury masih nggak apa-apa lah. Yang aneh nanti kalau Fury ada di atas IHC. Nah itu aneh kalau IHC juara dunia PMGC ada di bagian bawah. Dan Alter Ego Ares pun sudah tidak mampu melanjutkan perjalanannya, tertangkap oleh pemain Falcon. Sepertinya Boychill masuk ke kandang burung. Dia balik mundur dulu, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Gua kira mereka udah lepas loh dari TJB, tapi ternyata malah ketemuan lagi sama TJB. Out of nowhere banget ini pergerakan dari TJB.
Gua kira mereka bakal ketemunya sama Navi. Malah sama TJB mereka bertemu. Oh, ternyata ketemu juga sama Navi. Sekarang Alpha yang butuh diselamatkan karena dia sendirian. Untungnya masih ada Rosemary yang bakal memberikan backup dari sisi lain rumah ini. Dan Lemon memasak sebuah granat puncher di bagian lain bisa mendapatkan satu. Pemain dari tim Alter Ego Rosemary tumbang. Puncher diamankan, Red Talk terjadi tapi Lemon 1 lawan 1 dan akhirnya Red Talk kembali lagi terjadi. Puncher dipulangkan begitu saja. 2 tumbang dari Alter Ego. Granat bakal dimainkan Lemon. Masih bertahan dari arah luar compound ini. Hans For You memberikan follow up. Alpha berusaha untuk melakukan sandwich position. Hanya tinggal menghadapi 1 pemain lagi. Lemon pun naik menuju ke arah atas dan ternyata Flip tidak membiarkan Lemon bertarung sendirian. Dia memberikan backup dari jarak yang cukup jauh atau agak berjarak dari rumah di mana Lemon berada. Smoke akan di-pop up terlebih dahulu guna untuk menutup angle dari bagian Flip dan itu dia 1 permainan DBS yang membuahkan hasil dan Alter Ego berhasil memulangkan Navi ke arah lobby. Masih di pressure kembali juga. SSS down karena masih ada Rogue yang menembak dari bagian kejauhan. Lungs dengan pick-nya. Mekanik TikTok mencari. Belum ada yang bisa ditembak. Bahkan Lungs berada di bagian high ground juga. Standby. Berharap pemain IHC akan nongol. Tapi sejauh ini sama-sama sabar dan Rogue membuat end 1 pemain dari TJBS. Ya, tapi Ziol udah mulai nge-flank menuju ke arah kanan dari arah TJB. Mungkin bakal di-pick off begitu saja. Tapi di bagian lain dari Rosemary sudah mulai membuat aksi-aksi yang baru. Gimana mereka berhasil mendapatkan knockdown karena pemain dari tim Nikma. Salah satunya tadi sudah dipulangkan ke arah lobby Nikma. Kameramen kita, oleh observer kita. Yang disorot dari tadi hanyalah pergerakan dari tim Nikma. Bukan Nikma, salah sebut gue TJB maksudnya. Tapi ternyata tracking dari Alpha tadi membuat 1 pemain dari Nikma tumbang. Last man standing pun tertangkap oleh Alter Ego. Dan Alter Ego berhasil menutup poin dari Nikma di game kali ini. Elimination feed sudah mulai bergulir kembali. Memang rame sudut yang ada Alter Egonya ini dan kangen tracking Hans For You. Lagi-lagi bagi neraka. Bagi kalau misalkan buat ngebonceng itu pasti yang dibonceng ke knockdown. Dan K menjadi last man standing. Walaupun dia last man standing, dia masih bisa mengacak-ngacak positioning dari Alter Ego yang berusaha untuk masuk ke dalam zona. Berapa kali ya kita ngelihat kejadian yang dibonceng tuh jatuh. Gak cuman orang yang masih hidup loh, orang yang kenok pun dibonceng jatuh waktu itu karena baginya dijadiin ambulan. Dan sekarang terjadi lagi di kubu Alter Ego di mana 1 orang cukup low HP. Tapi kayaknya mereka bakal memfokuskan diri mereka untuk tetap bergerak masuk menuju ke arah zona. Alpha mau gak mau harus turun karena ada tembakan dari Queso dan langsung didobrak oleh seorang Milodeus. 1 buah push yang dibangun dengan cepat ketika melakukan rotasi. Membuat Alter Ego kembali lagi harus kehilangan 1 anggota mereka. Ada proses evakuasi yang sedang dilakukan. Lagi-lagi ambulannya gagal. Rosemary tumbang dan last man standing untuk Alter Ego Ares. Last man standing yang mau tidak mau harus mencari jalur terbaru. Tapi gue rasa bakal sulit buat last man standing dari Alter Ego Ares. Selesai sudah Alter Ego Ares. Nice try Alter Ego Ares. 8 elimination points. Bagian cekungan. Tapi kekhawatiran gue muncul kembali ke arah Alter Ego Ares. Kenapa? Karena Alter Ego Ares, baru diomongin Alphanya down. Ada Insilio di lapisan depan dari Alter Ego Ares. Alpha sudah keculik, jadi mau gak mau gue rasa dari Alter Ego Ares harus commit fight. Atau mau tidak mau cari jalur yang lebih aman untuk mereka bermain. Yang sudah dipulangkan dan ini yang tadi kita bilang di mana lapisan-lapisan yang cukup banyak harus dilewati oleh tim Alter Ego. Bahkan ternyata 1 anggota mereka, Rosemary, menyusul rekannya yang sudah pulang ke arah lobby. 2 player tersisa untuk Alter Ego kali ini. Kita lihat bagaimana 1 pemain sudah knockdown dari FaZe Clan. Apakah lanjut lagi atau enggak nih fight dari Alter Ego Ares dengan FaZe Clan? Ternyata dikasih lihat di CCTV kanan bawah. Dimana Alter Ego Ares masih dengan 2 pemainnya selamat. Sementara dari ASI 8. Fokus mereka terus dengan Tong Chiapao. Hanya ada Flower atau Hua Hua. Last man standingnya. Dilempar 1 granat. Tarik mundur ke arah bagian belakang seorang Flower atau Hua Hua. Mencari kesempatan dalam kesempitan untuk bisa mengeliminasi 1 persatu poin-poin yang bisa didapatkan. Di end terlebih dahulu. Kawan-kawan yang sudah knockdown di belakang sana. IQ versus Hua Hua. Sih buat last man standing TJB tapi ternyata hasilnya masih belum terlalu memuaskan.
Dan FaZe Clan juga agak diganggu dengan Insilio yang menuju ke arah titik mereka juga. Di mana Altrigo hanya menyisakan Hans For You saja menjadi pemain terakhir. Sebuah tracking dengan UMP yang masih belum bisa mendapatkan knockdown. Akan dicoba untuk yang kedua kalinya, tapi Hans lebih memilih memasak sebuah granat. Akan dilemparkan menuju ke arah bawah dan Nine Noise berhasil mencicil HP dari Hans For You. Cukup low HP. Tapi untungnya mentalitas berbicara dan Hans berhasil memenangkan fight ini. Tapi cobaan untuk Hans masih begitu banyak. Dapatkan jalur pencerahan untuk bisa survive lebih lama lagi. Tapi Tianba QZZ kedatangan tamu tak diundang. Seperti setoran nyawa menuju ke arah QZZ. Rogue N langsung di-end seketika saja. Altrigo, oh no. Udah nggak bisa lagi. Hans For You